Warung literasi teologi. Warung adalah tempat papan ya, yang biasanya kita ngobrol, kita makan, kita bersendoguru, berbincang. Literasi artinya melek, memahami. Teologi ya teologi tentang ketuhanan. Di sini konteksnya adalah iman Kristen. Ya, warung literasi teologi bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah cara untuk membedakan Injil yang palsu dan yang asli. Injil yang palsu dan yang asli. Loh, ada toh Injil yang palsu? Ada. Nah, cara membedakannya begini. Pertama, Injil yang palsu atau asli itu dilihat apakah penulisnya jelas dan penulisnya ini erat berelasi dengan para rasul atau mungkin bahkan para rasul itu sendiri. Nah, kalau orang mengaku berelasi dengan para rasul tapi ternyata dari gaya bahasanya, dari teks kritik yang kita bisa lihat, ini jelas tidak cocok pada zamannya, berarti ini gugur ya. Dia mengaku Injil tetapi ternyata tidak. Contoh yang paling populer misalnya Injil Barnabas yang dicetak oleh pihak lain. Kan lucu. Injil Barnabas tapi dicetak oleh pihak lain dan mengatakan bahwa itu Injil yang asli. Yang asli dibilang palsu, dan kita tahu bahwa Injil Barnabas itu justru palsu karena tidak terkait erat dengan para rasul. Kok tahu? Sudah diteliti, ternyata bahasa asli, naskah asli itu adalah bahasa Italia. Ya, kita tahu nggak ada mosok Barnabas lalu pakai bahasa Italia. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, ini lagi sekarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ini jelas gugur pada yang pertama. Kalau mau cari Injil palsu, nah gampang, yaitu tadi Injil Barnabas. Itu yang pertama yang bisa kita temukan, yaitu bagaimana kita tahu relasinya, apakah dia rasul atau terkait dengan rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dalam Injil yang sesungguhnya itu kita tahu ini berelasi dengan rasul. Yang kedua, apakah dipakai dalam kehidupan gereja-gereja purba? Nah, kalau Injil itu baru dibuat pada abad 16, seperti contohnya Injil Barnabas tadi, nah kita lalu tahu, oh ini nggak dipakai pada gereja purba, ini baru muncul belakangan, gitu. Ini yang pasti kita bisa temukan, oh gitu ya, ya. Nah, selain terkait dengan rasul, lalu dipakai dalam kehidupan gereja, maka ukuran Injil yang asli adalah fokus pada Yesus sebagai Mesias. Fokus bagi Yesus sebagai Mesias. Nah, contoh paling jelas itu yang diungkap oleh Injil palsu Barnabas. Karena apa? Di situ diungkap bahwa Yesus mengatakan Yesus bukan Mesias, tetapi Muhammadlah Mesias itu. Ini kita lihat dalam pasal 43, kalau ibu bapak punya Injil palsu Barnabas, pasal 72, 96, 97, 163, 212, dan 220. Dalam pasal-pasal itu, konon menurut Injil palsu itu, Yesus berkata bahwa Mesias bukan dia, tapi sesudah dia, yaitu Muhammad. Nah, ini lucu, ini aneh gitu. Lalu
dikatakan bahwa Adam diusir, lalu ada tulisan di pintu surga, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu, maaf ya saya bacanya kurang fasih. Nah tapi itu yang ditulis di Injil palsu Barnabas. Jadi jelas dia tidak sejaman dengan rasul-rasul, tidak ada kaitannya dengan rasul-rasul. Jelas itu tulisan itu tidak dipakai dalam gereja-gereja purba, dan jelas itu tidak berdasar pada iman Kristen di mana Yesus adalah Mesias. Nah ini jelas Injil palsu. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya Alkitab ada yang namanya kanon ya. Kanon itu ukuran. Ukurannya 3 tadi. Jadi kalau tidak sejaman atau terkait dengan rasul, tidak dipakai tulisan-tulisan itu dalam gereja purba, baik bentuk perkamen maupun papirus. Papirus itu daun ya, perkamen itu kulitnya yang dipakai untuk buku gitu, gulungan itu. Nah itu, dan tidak fokus pada iman Yesus sebagai Mesias, pasti itu Injil palsu. Dalam istilah teologi itu yang disebut sebagai Injil apokrif atau Injil yang keliru. Nah itu saudara-saudara, semoga ini menambah wawasan kita. Kita akan sambung pada kesempatan mendatang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Warung Literasi Teologi edisi kedua. Kita masih akan mempelajari tentang Injil-Injil palsu lainnya. Ada Injil tentang masa kecil Yesus, ada Injil ketika Yesus disalibkan yang berbeda dengan Injil yang sejati, itu Injil palsu.